Inilah sekolah kami, SDN 1 Sajira. Jauh sebelum bencana dan pandemi itu datang, seirama hati, sehat, indah, ramah, hijau, dan berprestasi. Dengan tas perak si ratunya, yaitu Komunitas Penggerak Literasi Sajira 1, telah banyak mengukir prestasi yang membanggakan semua warga sekolah. Tahun 2020 adalah tahun ujian untuk SDN 1 Sajira. Sepanjang tahun itu, sekolah tak lagi ramai dengan celoteh anak-anak dengan tawa lepasnya yang tanpa beban. Di awal tahun, tepatnya 1 Januari 2020, sekolah dan seluruh warga Sajira diuji dengan peristiwa luar biasa. Sungai Ciberang, salah satu sungai terbesar yang mengalir sepanjang wilayah Kecamatan Sajira, meluap dengan tanpa bisa dicegah. Selamatkan kami, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Anak-anak sudah menunggu di tenda penampungan yang semalam Pak Kabid dan rombongan beserta komite sudah didirikan katanya. Saya ini bukan melamun tapi siun. Kelihatan di Arigo. Ya, hati saya kelihatan. Sungai Ciberang sementara ini tidak meluap. Mudah-mudahan sih. Janganlah, jangan udah itu yang terakhir. Sekolah aman karena letaknya jauh dari bibir sungai, namun tidak dengan sebagian warga sekolah. Beberapa orang anak didik kami harus pasrah dan tawakal karena kehilangan tempat tinggal. Hanyut, terbawa derasnya amukan banjir terdahsyat yang pernah terjadi. Jembatan satu-satunya penghubung ke sekolah tumbang. Tanpa ampun, tidak berdaya melawan derasnya air bercampur lumpur yang mengamuk, menerjang apapun yang merintanginya. Anak-anak terpaksa belajar di tenda-tenda darurat, numpang di rumah warga karena aset jalan ke sekolah tak lagi ada. Bapak ibu guru harus rela dan berani setiap hari naik perahu karet untuk tetap menjalankan tugasnya, mencerdaskan anak bangsa demi terwujudnya tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih, selamat malam. Belum usai, ujian kembali datang. Ini terjadi hampir di seantero jagat raya. Pertengahan bulan Maret 2020, anak-anak dipaksa tidak datang ke rumah keduanya karena wabah COVID-19. Sekolah tetap sepi, bahkan semakin sepi. Belajar dan bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan. Daring dan luring atau kombinasi keduanya adalah harga mati. Para guru yang gaptek saat ini harus segera mau berubah. Teknologi harus dapat dikuasai. Paling tidak, telepon seluler yang dimiliki harus Android. Jika tidak, maka akan tertinggal. Akhir tahun pelajaran pun tiba. Anak-anak bertanya-tanya, naik kelas atau tidak. Terlebih kelas 6 mereka lulus tanpa ujian. Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah di zaman negara ini merdeka. Dengan segala keterbatasan, para guru berupaya menyusun aplikasi penilaian, mengumpulkan data dari hasil belajar peserta didik. Portofolio pun menjadi sangat penting untuk diolah menjadi sebuah nilai yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan yang disajikan kepada orang tua dan pemangku kepentingan. Kelas pun berganti, satu tingkat lebih tinggi. Peserta didik yang pergi tergantikan dengan yang baru. Kelas-kelas mulai berhias, halaman ditata hijau, asri dengan bunga-bunga yang berseri.
Hand sanitizer terpajang di setiap pojok kelas. Racikan disinfektan berbotol-botol mengantri untuk disemprotkan di sekeliling area sekolah. Masker dan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun wangi menanti tangan-tangan mungil yang nakal bermain air. Namun, sekolah tetap sepi. Sekolah masih menjadi sebuah tempat terlarang untuk dikunjungi anak-anak yang ingin belajar di kelas baru yang dirindukan. R dulu sini, I. Apapun adanya, kami yakin ini yang terbaik. Akan banyak hikmah dari semua ini jika kita tawadu. Jaga kesehatan itu wajib. Pasrah bukan berarti menyerah. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di luar dugaan, ternyata ada banyak menemukan bakat-bakat para peserta didik yang menonjol yang selama ini dianggap tidak bisa. Hubungan harmonis dengan orang tua memunculkan metode-metode baru dalam proses pembelajaran. Walau para guru kadang kurang ngeh atau tidak menyadari, beberapa hasil kerja peserta didik yang dapat dijadikan contoh disimpan dan atau di-share di setiap grup WhatsApp dengan tujuan untuk saling memotivasi. Kerinduan tatap muka dengan para peserta didik tak terbantahkan. Maka dengan segala keterbatasan sarana prasarana diuji cobakan beberapa alternatif kegiatan, misalnya melakukan virtual dengan aplikasi Zoom walau hanya sebagian kecil yang bisa mengikuti, membuat kelompok kecil yang bisa dikunjungi, melakukan bimbingan terfokus untuk peserta didik yang memiliki kendala alat ataupun yang memerlukan penanganan khusus. Semua itu dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kini hampir setahun keadaan belum menunjukkan perubahan yang memenuhi harapan. Bahkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar diberlakukan karena masuk zona merah yang beresiko. Surat permohonan tatap muka pun sepertinya sudah kadaluarsa. Dalam kepasrahan, kami tetap melakukan berbagai hal, tentunya dengan prosedur operasional standar atau POS yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh sebagaimana Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani dengan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas dan kelulusan. Namun, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19, memberikan variasi dan aktivasi tugas pembelajaran belajar dari rumah sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif tanpa harus memberi skor atau nilai. Never end to innovation. Moto kami semoga tetap berjalan mengawal para peserta didik kami sehingga dapat mencapai visi yang kami cita-citakan. Perasaan saya sedih sekali karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tertawa bersama teman-teman, bercanda dengan teman-teman, membuat kenangan bersama teman-teman. Tidak bisa bertemu dengan guru, rindu akan suasana sekolah, rindu akan suasana kelas. Terlebih lagi, saya sudah kelas 6. Saat dimana saya bersama teman-teman saya kompak dan bersatu untuk membuat juta kenangan untuk dirindukan setelah perpisahan. Namun takdir berkata lain, waktu lebih dulu memisahkan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah ikhlas membimbing, mengajar, mendidik kami, sehingga kami bisa menjadi murid yang berprestasi. Lelahmu, keringatmu, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.